Dodo membeku melihat kamera tua itu. Meski tertutup lumpur dan lumut hitam, ia mengenali stiker kecil di sisi kameranya. Stiker bergambar harimau yang dulu ditempel sendiri oleh ayahnya. Itu punya ayah. Napasnya memburu. Tubuhnya masih dipaksa menari. Namun kini langkahnya perlahan bergerak mendekati sumur tua di tengah lapangan. Anak-anak kecil berlumpur terus merangkak. Keluar, tubuh mereka kurus. Kulit mereka kebiruan seperti mayat terendam air. Beberapa di antaranya masih mengenakan pakaian pengantin. Sunda kecil yang sudah robek. Dan semuanya menangis sambil tertawa bersamaan. Suara itu membuat kepala Dodo terasa pecah. Hentikan. Namun pria tua penabuh kendang justru memukul kendangnya semakin keras. Tanah bergetar, para penari mulai menghentakkan kaki lebih brutal sampai tulang mereka terdengar patah satu persatu. Darah memenuhi lumpur lapangan, tapi tidak ada yang bisa berhenti. Deden jatuh tersungkur, lututnya patah ke arah samping. Namun tubuhnya tetap bergerak menari di tanah seperti boneka rusak. Ceritanya berubah menjadi tawa aneh. Matanya mulai kosong. Dodo panik, Den. Ia mencoba meraih temannya. Namun tiba-tiba tangan kecil mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah tanah. Dingin, licin. Saat Dodo menunduk, puluhan tangan anak kecil muncul dari lumpur. Mereka memegang kaki para penari, menarik perlahan, seolah ingin menyeret semuanya masuk ke dalam tanah. Lalu salah satu anak kecil berdiri tepat di depan Dodo. Wajahnya paling pucat dibanding yang lain, kedua matanya dijahit benang merah. Di dadanya tergantung kalung lonceng kecil berkarat. Anak itu membuka mulut perlahan dan air lumpur hitam keluar dari tenggorokannya. Kami ditumbalkan. Dodo tercekat. Apa maksudmu? Anak itu menunjuk pria penabuh kendang. Dia yang memberi kami pada kuda-kuda itu. Tiba-tiba, potongan-potongan bayangan muncul di kepala Dodo. Seperti ingatan yang dipaksa masuk. Ia melihat suasana desa puluhan tahun lalu. Warga berkumpul membawa obor. Tangisan anak-anak memenuhi malam. Dan di tengah lapangan, pria penabuh kendang itu masih muda. Ia sedang memimpin ritual. Seekor kuda renggong hitam berdiri di samping sumur tua. Sementara beberapa anak kecil diikat tangan dan lehernya. Desa ini harus makmur, teriak pria itu. Arwah penjaga harus diberi persembahan. Tangisan anak-anak makin keras. Namun warga justru menari mengelilingi sumur. Satu persatu anak didorong masuk ke dalam sumur hidup-hidup. Bruk, jeritan, mereka menggema. Lalu kendang dipukul. Dan suara tangisan berubah menjadi tawa mengerikan. Bayangan itu menghilang. Dodo hampir muntah. Ya Allah, anak kecil di depannya menangis darah. Kami dipaksa menari selamanya. Tiba-tiba suara kendang berhenti, sunyi. Pria tua itu kini berdiri tepat di bibir sumur sambil menatap Dodo. Wajahnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas. Matanya keluar belatung. Namun ia tetap tersenyum lebar.
ayahmu mencoba menghentikan ritual ini. Jantung Dodo berdegup keras. Ayahku, dia merekam semuanya. Pria itu tertawa parau. Jadi kami jadikan dia penari selamanya. Kabut di belakang sumur perlahan terbuka dan Dodo melihat sosok yang membuat tubuhnya lemas. Seorang pria berdiri di antara para penari. Bajunya penuh lumpur, kakinya patah, kepalanya bergerak tidak wajar mengikuti irama tak terdengar. Namun wajah itu sangat dikenalnya. Ayahnya, matanya kosong hitam, mulutnya tersenyum lebar. Lalu perlahan, sang ayah mengangkat tangan dan berbisik, "Dodo, lari!" Suara ayahnya terdengar seperti datang dari dasar sumur yang sangat dalam. Tubuh pria itu terus menari patah-patah di tengah kabut. Tulang kakinya yang hancur menusuk kulit, namun ia tetap bergerak mengikuti irama gaib. Air mata Dodo langsung jatuh. "Ayah," namun senyum di wajah ayahnya perlahan berubah panik karena pria penabuh kendang tiba-tiba menoleh tajam. Matanya yang putih kosong menatap lurus ke arah ayah. "Dodo, penari tidak boleh bicara." Kendang dihantam sangat keras. Tubuh ayah, Dodo langsung terangkat dari tanah. Kedua lengannya patah, terbalik. Tapi yang paling mengerikan, ia tetap menari sambil menangis darah. "Berhenti, Dodo!" berteriak histeris. Untuk pertama kalinya, tubuhnya berhasil melawan tarian itu beberapa detik. Ia berlari menerjang pria tua penabuh kendang. Namun sebelum menyentuhnya, puluhan anak kecil keluar dari lumpur dan menangkap kaki Dodo. Tangan mereka dingin seperti mayat. Wajah mereka penuh tanah kuburan. "Jangan tinggalkan kami." Mereka menangis bersamaan. Dodo meronta sambil berteriak. Deden yang masih menari di tanah tiba-tiba tertawa keras. Tawa itu bukan suara Deden lagi. Matanya kini sepenuhnya hitam. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dod berat dan asing. Musiknya sudah masuk ke tubuhku. Lalu Deden berdiri meski kedua lututnya patah. Tubuhnya bergerak seperti boneka rusak sambil menghentak tanah. Setiap hentakan membuat lumpur di lapangan bergerak seperti hidup. Dan perlahan tangan-tangan hitam mulai muncul dari bawah. Tanah bukan tangan anak kecil kali ini, melainkan tangan orang dewasa yang membusuk. Mereka merangkak keluar sambil masih menari. Korban-korban lama, wajah mereka rusak. Ada yang tanpa mata, ada yang rahangnya hilang, ada yang kepalanya miring hampir putus. Namun semuanya terus menari sambil tertawa. Lapangan itu kini berubah seperti neraka penuh penari mayat. Pria penabuh kendang mengangkat kedua tangannya. Kabut berputar makin kencang. Kuda-kuda renggong mulai mengelilingi lapangan dengan langkah perlahan. Lonceng di leher mereka berbunyi sendiri. Anak-anak penunggang kuda mulai bernyanyi pelan. Yang melihat harus menari, yang menari harus mati. Suara mereka semakin keras. Langit mendadak berubah merah gelap. Angin berembus membawa bau darah dan tanah basah. Lalu pria tua itu menunjuk Dodo. Anak dari pengkhianat akan menjadi tumbal terakhir.
semua penari berhenti bersamaan. Mereka menoleh ke arah Dodo. Senyum mereka melebar tidak manusiawi. Dan tiba-tiba semua berlari ke arahnya. Tanah bergetar. Ratusan penari mayat bergerak pincang sambil menari cepat menuju Dodo. Jeritan memenuhi malam. Dodo langsung meraih kamera ayahnya dari dekat sumur dan berlari sekuat tenaga. Deden ikut mengejarnya, atau lebih tepatnya, sesuatu yang memakai tubuh. Deden Dodo, suaranya menggema aneh dari belakang. Dodo berlari menembus hutan bambu. Cabang-cabang bambu mencakar wajah dan tangannya. Namun suara kendang tetap terdengar dekat. Duk-duk-duk-duk seolah datang dari belakang kepalanya. Ia hampir jatuh saat melihat bayangan para penari bergerak di antara batang bambu. Mereka tidak berjalan. Mereka melompat patah-patah sambil menari. Cepat, sangat cepat. Tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pundaknya. Dodo menjerit dan membalik tubuh. Ternyata ayahnya. Namun, wajah sang ayah kini penuh darah hitam, nak. Dengarkan, suaranya tersendat seperti menahan sakit luar biasa. Di dalam kamera itu ada rekaman ritual pertama. Dodo gemetar. Ayah, kalau ritual diputar kembali sebelum jam 1, kutukannya bisa diputus. Suara kendang mendadak menggelegar sangat dekat. Tubuh ayah, Dodo langsung ditarik mundur oleh tanggen-tanggen hitam dari dalam tanah. Ayah, sang ayah berteriak terakhir kali. Jangan biarkan mereka menyelesaikan tariannya. Lalu tubuhnya diseret masuk ke tanah, hilang, dan di belakang Dodo, ratusan suara anak kecil mulai bernyanyi bersamaan di tengah hutan gelap. Tinggal satu penari lagi. Lonceng kuda berdenting dari segala arah. Kabut mulai memenuhi hutan. Lalu satu persatu sosok penari muncul di antara batang bambu. Tubuh mereka bergerak, patah-patah, mata kosong, kaki hancur. Namun mereka tetap menari sambil mengejar. Dodo, Deden berada paling depan, atau makhluk yang kini memakai tubuh Deden. Lehernya miring patah. Mulutnya robek sampai telinga. Dodo, suaranya bergema seperti banyak orang berbicara bersamaan. Kami capek menari sendiri. Dodo hampir menangis. Namun ia terus berlari sampai tiba di sebuah saung tua dekat sawah. Tangannya gemetar saat membuka kamera ayahnya. Anehnya, meski kamera itu sudah puluhan tahun terkubur di sumur, lampunya masih menyala redup. Layar kameranya berkedip dan rekaman mulai berjalan sendiri. Gambar buram muncul di layar. Seorang pria muda terlihat memegang kamera sambil bersembunyi di balik pohon. Itu ayah, Dodo saat masih muda. Dalam rekaman, terlihat lapangan desa puluhan tahun lalu. Warga sedang menari mengelilingi sumur. Anak-anak kecil menangis, ketakutan, dan pria penabuh kendang masih tampak hidup. Malam ini, persembahan diberikan agar desa tetap makmur. Suara dalam rekaman terputus-putus. Lalu kamera menyorot sesuatu yang membuat Dodo membeku di dasar sumur. Bukan hanya tulang anak-anak, ada sesuatu yang bergerak.
Sosok hitam raksasa dengan tubuh menyerupai manusia dan kepala kuda. Matanya merah menyala di kegelapan. Mulutnya penuh gigi manusia. Makhluk itu memakan tubuh anak-anak yang dilempar ke sumur. Suara kunyahan terdengar jelas dari kamera. Dodo menahan muntah. Lalu ayahnya dalam rekaman berbisik, panik. Mereka memberi makan penjaga sumur. Tiba-tiba, rekaman berguncang keras. Pria penabuh kendang menoleh langsung ke kamera. Padahal seharusnya ia tidak mungkin tahu sedang direkam. Namun pria itu tersenyum perlahan dan berkata, kalau rekaman ini diputar lagi, pertunjukannya akan berakhir. Layar kamera mendadak dipenuhi gangguan. Sosok kepala kuda raksasa muncul sangat dekat. Matanya menatap lurus ke arah Dodo dari dalam layar. Lalu makhluk itu berbisik, kalau pertunjukan berakhir, semua penari akan ikut mati. Dodo tersentak. Di luar saung, suara langkah para penari mulai mengepung. Bambu-bambu bergoyang sendiri. Nyanyian anak-anak menggema semakin keras. Jam 1, Dodo gemetar hebat. Kalau ia menghentikan kutukan, ayahnya akan lenyap. Mungkin juga Deden dan semua arwah korban. Namun jika tidak, kutukan itu akan terus memakan korban baru. Air matanya jatuh. Kemudian ia mengingat wajah anak-anak kecil di sumur, tangisan mereka, jeritan mereka saat ditumbalkan hidup-hidup. Dodo menggenggam kamera erat. Maafkan aku. Ia memutar ulang rekaman ritual itu sampai awal dan menekan tombol play. Suara kendang menggelegar sangat keras sampai bumi terasa retak. Kabut hitam meledak dari arah lapangan desa. Langit merah berputar seperti pusaran, jeritan ribuan suara memenuhi malam. Para penari di luar saung langsung berhenti bergerak. Tubuh mereka gemetar. Hebat, retakan hitam muncul di kulit mereka. Deden berdiri paling depan. Air mata mengalir di wajahnya. Doh, suaranya kembali seperti manusia. Tolong. Namun sebelum Dodo sempat mendekat, tubuh Deden retak seperti kayu lapuk, lalu hancur menjadi abu hitam tertiup angin. Satu persatu penari lain ikut hancur. Mereka menjerit sambil tertawa. Anak-anak penunggang kuda menangis darah, dan dari kejauhan terdengar suara kuda mengamuk luar biasa keras. Dodo berlari keluar saung. Di lapangan desa, sumur tua itu terbuka lebar. Makhluk kepala kuda raksasa keluar perlahan dari dalamnya. Tubuhnya dipenuhi tangan anak-anak yang mencengkeram dari dalam dagingnya. Sementara pria penabuh kendang menabuh kendang sekuat tenaga sambil tertawa gila. Kalian tidak bisa menghentikan pertunjukan ini. Namun, tiba-tiba arwah anak-anak kecil muncul mengelilinginya. Jumlahnya ratusan. Mereka memegang tubuh pria tua itu, menariknya perlahan ke arah sumur. Pria itu menjerit ketakutan untuk pertama kali. Anak-anak itu berbisik bersamaan. Sekarang giliranmu menari. Mereka menyeret pria itu ke dalam sumur. Makhluk kepala kuda langsung menerkamnya. Jeritan mengerikan
menggema ke seluruh desa. Lalu, sumur itu meledak. Gelombang hitam menghantam seluruh lapangan. Kuda renggong menjerit seperti manusia. Tubuh mereka terbakar api hitam satu per satu. Dan perlahan, semua kabut mulai menghilang. Musik berhenti, sunyi, sangat sunyi. Dodo jatuh berlutut di tanah sambil menangis. Matahari hampir terbit, kutukan itu akhirnya berakhir. Atau begitulah yang ia kira. Karena saat ia melihat kembali rekaman di kamera ayahnya, ada sosok anak kecil berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya, dan sambil tersenyum. Anak itu berbisik dari dalam layar, pertunjukan berikutnya akan dimulai lagi.